Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami yaitu DU Spasi NI AAA. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah seorang Yahudi yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya teman-teman sudah mengetahui kisah ini dari pendakwah-pendakwah atau penceramah-penceramah yang ada di Indonesia. Akan tetapi kami hanya mengulangkan saja supaya kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin besar. Dengan kita mendengarkan kisah ini, moga-moga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo simak kisah ini sampai akhir. Go. Suatu ketika, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari sahabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi sebanyak 4 halaman. Ia segera memotong 4 halaman Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Sementara itu, beberapa orang pemuka dan pendeta Yahudi melakukan indoktrinasi kepada jemaahnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pendusta. Jika ditemukan sifat dan cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah satu anggota jamaah sakti ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat, dan ia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Seperti kejadian sebelumnya, ia memotong 8 halaman tersebut dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia masih melakukan kajian terhadap Taurat. Dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa sahabat di sekitar beliau. Dan ia menemukannya dalam 12 halaman. Kali ini ia tidak langsung memotongnya, tetapi ia berfikir dan berkata dalam hatinya, jika aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa taala telah mengiring laki-laki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib, mukjizat pada halaman lainnya. Lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi 3 kali pengalaman kajian tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan 3 kali kajian tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan beliau telah lekat di kepalanya dan seperti mengenal beliau sangat akrab. Ia datang kepada kawan-kawan Yahudinya dan berkata, siapakah Muhammad ini? Ia seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah, kata seorang temannya. Lebih baik engkau tidak melihatnya dan tidak perlu melihat engkau. Tetapi laki-laki Yahudi yang telah melihat
dengan ilmu yakin tentang keadaan Nabi Muhammad SAW ini, tampaknya tidak mudah begitu saja mempengaruhi teman-temannya. Seakan ada kerinduan mengumpal kepada sosok Muhammad SAW yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok imajinasi. Dalam pikiran tersebut, ia berkata dengan tegas, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad." Dengan tekad yang begitu kuatnya, teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Lelaki Yahudi ini mempersiapkan kendaraan dan pembekalannya dan langsung memajukan mengarungi padang pasir tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari berjalan siang dan malam, terus saja berjalan, hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah. Orang-orang pertama yang bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan dan mirip gambaran yang diperolehnya dalam Taurat, ia berkata, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak segera menjawab, bahkan segera saja ia menangis mendapat pertanyaan tersebut, sehingga membuat laki-laki Yahudi ini terheran-heran. Kemudian Salman berkata, "Saya adalah pesuruhnya. Memang hari itu telah 3 hari Nabi SAW wafat dan jenazah beliau baru dimakam kemarin malamnya." Sehingga pertanyaan seperti itu mengingatkannya kepada beliau dan membuat Salman menangis. Kemudian laki-laki Yahudi itu berkata, "Di manakah Muhammad?" Salman berpikir cepat. Kalau ia berkata jujur bahwa Nabi SAW telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, "Marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa laki-laki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah mengumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, laki-laki Yahudi ini berseru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira Nabi Muhammad SAW ada di antara kumpulan para sahabat tersebut. Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan. Beberapa orang pecah tangisan, beberapa lainnya makin tersengu-sengukan, dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah mempengaruhi luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika laki-laki Yahudi tersebut berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkan aku. Andai saja aku tidak pernah membaca Taurat dan mengkajinya. Andai saja dalam membaca dan mengkaji Taurat aku tidak pernah menemukan ayat-ayat yang menyebut sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat Taurat tersebut, tentu tidak akan sesedih ini keadaanku." Laki-laki Yahudi tersebut menangis terseduh-seduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat suatu tiba-tiba berkata, "Apakah Ali berada di sini sehingga ia bisa menyambut sifat-sifatnya kepadaku?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada laki-laki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku ciri-ciri beliau."
Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya, dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara dua belikat beliau ada tanda khatamun nubuah. Engkau benar wahai Ali, kata lelaki Yahudi tersebut, seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya? Masih, kata Ali. Kemudian ia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan Fatimah Az-Zahra, istrinya dan putri kesayangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salman segera bangkit menuju tempat kediaman Fatimah. Di depan pintu rumahnya ia mendengar tangisan Hasan dan Husain, cucu kecintaan Rasulullah SAW. Sambil mengetuk pintu, Salman berkata, "Wahai tempat kebanggaan para nabi, wahai tempat hiasan para wali, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim?" Fatimah menyebut dari dalam, "Saya Salman," kata Salman. Kemudian ia menyebutkan kedatangannya sesuai yang dipesankan oleh Ali. "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" kata Fatimah sambil menangis. Salman menceritakan peristiwa berkaitan dengan lelaki Yahudi tersebut. Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman yang langsung membawanya ke masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali menciumnya diiringi haru dan tangis sehingga sembab matanya. Jubah Rasulullah SAW tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat yang lain yang hadir. Mereka mencium dan banyak yang menangis karena haru dan rindu kepada Nabi SAW. Dan terakhir jatuh ke tangan laki Yahudi tersebut. Lelaki Yahudi ini mencium dan mendekat erat jubah Nabi SAW. "Betapa harumnya jubah ini," kata si Yahudi. Dengan tetap mendekat jubah tersebut, laki-laki Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah SAW. Kemudian mengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Maha Esa, tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasul-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian laki-laki Yahudi tersebut terkulai, jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah laki-laki Yahudi yang telah menjadi Muslim tersebut dan memakamkannya di Baqi. Lelaki Yahudi ini bukanlah termasuk sahabat Nabi SAW. Bahkan dalam keislamannya tersebut, dalam satu pun solat atau kefarduan lain yang dilakukannya, tetapi kecintaan dan kerinduan kepada Nabi SAW membuatnya pantas kalau ia dimakam di Baqi disandingkan dengan para sahabat yang lainnya. Demikian adalah kisah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.